Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Toko dengan NIM 05021282227017. Di sini saya mempresentasikan tugas yaitu eh, membuat PowerPoint tentang buat PowerPoint skripsi tentang strategi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, pendapatan analisis SWOT dan AHP. Di sini ada latar belakang yaitu pentingnya peran daerah dalam pembangunan ekonomi di era globalisasi. Eh, Pemerintah daerah dituntut untuk bersaing secara global dengan pemanfaatan potensi lokal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan AHP yang mengidentifikasi kekuatan, kelembaban, dan peluang dan ancaman, serta menentukan prioritas strategi kebijakan pembangunan. Dan tujuan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat ekonomi mikro, dan menyusun kebijakan pembangunan yang relevan dan efektif sesuai kondisi lokal. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apakah yang dapat diidentifikasi sebagai faktor kekuatan dan faktor kelembaban utama, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Eh, yang kedua, prioritas kebijakan apa yang secara tepat harus diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pembangunan daerah. Berikutnya ada tujuan penelitian, menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, berupa kekuatan strength, kelembaban weakness, kesempatan opportunity maupun ancaman threats, merupakan strategi-strategi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Berikutnya ada memilih prioritas strategi kebijakan berdasarkan pertimbangan potensi, kemampuan, dan kendala yang ada. Berikutnya ada tinjauan pustaka yaitu pertama teori pembangunan, konsep yang menjelaskan transformasi masyarakat dari keadaan tradisional ke modern melalui proses peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur. Di sini ada tiga pembangunan, yaitu melibatkan tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan standar hidup termasuk pendapatan, lapangan pekerjaan, dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, perluasan pilihan sosial dan ekonomi bagi individu secara keseluruhan. Berikutnya ada analytical hierarchy process atau AHP. Di sini adalah metode pengambilan keputusan yang membagi masalah kompleks menjadi suatu elemen-elemen lebih sederhana dengan menyusun hierarki. Dalam AHP, perbandingan berpasangan dilakukan untuk menentukan prioritas antara elemen-elemen yang hierarki. Hasil perbandingan ini dihitung menggunakan metode eigenvektor atau menetapkan prioritas global dan lokal yang membantu pengambilan keputusan memilih alternatif terbaik. AHP ini juga digunakan untuk masalah dengan banyak kriteria yang saling mempengaruhi.
Berikutnya pendekatan SWOT adalah metode yang digunakan untuk merumuskan strategi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi atau daerah. Di sini ada 4 pendekatan elemen utama, yaitu strategi atau kekuatan, faktor internal yang memberikan keuntungan atau keunggulan bagi organisasi atau daerah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, faktor internal yang menjadi hambatan atau kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu opportunities atau peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan dan perkembangan. Yang ketiga ada threats atau ancaman, faktor eksternal yang dapat menantang atau menghambat perkembangan. Yang berikutnya ada metodologi penelitian. Uh, Menggabungkan dua pendekatan analisis, yaitu yang pertama analisis SWOT. Di sini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Langkah yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi faktor internal, itu kekuatan dan kelemahan. Untuk faktor eksternalnya peluang dan ancaman yang mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Klaten, yaitu penyusunan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan persepsi dari para ahli mengenai faktor-faktor tersebut. Berikutnya ada penentuan responden. Yang dipilih adalah ahli yang berbagai sektor yang berkomponen dalam pembangunan daerah. Berikutnya ada analisis data, yaitu analisis data dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelembaban internal serta peluang dan ancaman eksternal. Berikutnya yang terakhir ada perumusan strategi. Berdasarkan hasil analisis strategi kebijakan yang sesuai disusun dengan pemanfaatan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Yang berikutnya ada analisis AHP, penyusunan hierarki. Proses ini melibatkan pembuatan struktur hierarkis yang membagi masalah kompleks menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana. Berikutnya menyusun kuesioner dan responden. Kuesioner AHP ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai prioritas berbagai faktor-faktor yang dalam pembangunan yang diisi oleh responden yang ahli. Berikutnya yang ketiga itu penilaian kuesioner AHP. Setiap elemen dalam hierarki diberi penilaian untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang optimal. Berikutnya pengolahan data. Pengolahan data hasil penilaian kemudian dianalisis untuk menentukan urutan prioritas strategi kebijakan berdasarkan bobot yang diberikan oleh responden. Berikutnya perumusan strategi berdasarkan hasil analisis AHP, strategi yang paling sesuai dengan prioritas pembangunan Klaten dirumuskan. Berikut hasil rata-rata nilai analisis SWOT. Kekuatan yaitu S, lambangkan S, sektor rata-rata yang disesuaikan untuk kekuatan internal adalah sekitar 6,8 yang menyoroti pentingnya faktor lokal seperti pertanian dan infrastruktur. Yang kedua, kelemahan melambangkan W, nilai rata-rata kelembaban internal juga berkisar 6,8.
sama seperti rata-rata kekuatan. Nah, dengan permasalahan utama antara lain terbatasnya pendapatan asli daerah PAD. Berikutnya peluang. Lambangkan U. Rata-rata peluang adalah 6,95. Ini cukup lebih tinggi daripada kekuatan dan kelembaban. Dengan skor tinggi dikaitkan dengan undang-undang yang mendukung usaha kecil dan menengah UMKM. Berikutnya ancaman T, skor ancaman rata-rata sebesar 6,05 dengan skor terendah terkait dengan persaingan global, terutama dari negara-negara seperti Tiongkok berdasarkan perjanjian perdagangan. Untuk hasil penelitian AHP ini yaitu metodologi AHP di diterapkan untuk memprioritaskan strategi yang melibatkan kriteria seperti pentingnya berbagai faktor, penggunaan matriks, perbandingan berpasangan, dan hasilnya kemudian dikumpulkan menggunakan metode nilai Eigen atau vektor Eigen. Ah, di sini ada kesimpulan menunjukkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang optimal di Kabupaten Klaten, strategi utama yang harus diprioritaskan adalah memperkuat perekonomian mikro berdasarkan nilai SWOT. Faktor kekuatan utama adalah sektor pertanian dan kualitas sumber daya manusia. Namun terdapat kelembapan pada PAD dan struktur APBD yang perlu ditingkatkan. Peluang utama terletak pada Undang-Undang UMKM dan mendorong pengembangan sektor kecil dan menengah. Ancaman yang dihadapi termasuk dampak ASEAN China Free Trade Area atau ACVTA, ACTVI, dan globalisasi. Terima kasih. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.